Wulan sebagai pengajar praktek pendampingan individu yang kedua, calon guru penggerak. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua doa, yang ketiga kata sambutan kepala sekolah, yang keempat kata sambutan dari Ibu Sri Wulan, yang kelima pemaparan materi dari calon guru penggerak kita yaitu Ibu Anissa, yang keenam penutup doa yang akan dibacakan oleh Bapak kita Pak Apis Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita berdoa semoga acara kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kita yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD 002 Dura yaitu Ibu Purwati. Kepada kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Wulan sebagai pengajar praktek guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru peserta staf SD 002 Durai. Pada hari ini, hari Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023, kita masih diberi nikmat umur yang panjang, kesehatan lahir dan batin, serta kesempatan masih dapat berjumpa kembali pada acara ini, yaitu pendampingan individu untuk guru penggerak yaitu Ibu Anissa kita. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bu Sri Wulan yang sudah datang ke sekolah kami ini untuk kedua kalinya ya Bu ya, ke-6 kali ya Bu ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kita doakan semoga Ibu Wulan sehat selalu ya. Pekerjaan Ibu Wulan pun selesai dan Bu Anissa juga diberi kesehatan juga sampai nanti terakhir ya kegiatannya selesai. Ini saya mengucapkan terima kasih karena di sekolah kita ini sudah ada guru penggerak yaitu Ibu Anissa. Alhamdulillah sudah ada motivasi untuk guru-guru yang lain. Semoga dengan adanya guru penggerak di sekolah kami ini, pendidikan yang ada di sekolah kami ini lebih mantap Bu ya, karena guru penggerak ini guru yang menjadi pilihan karena sudah melalui rintangan-rintangan yang banyak. Ini Pak Sukri rencana mau ikut. Motivasi bagi guru yang lain agar sekolah kita ini lebih maju dalam pendidikan anak kita, ajar cara-cara mengajar yang baik, menjadi motivasi. Karena untuk menjadi guru penggerak ini tidak mudah Bapak Ibu. Makanya alhamdulillah kita banyak belajar nanti dengan Bu Anissa. Sudah banyak melalui rintangan-rintangan. Penggerak itu tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Semoga dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini, guru-guru yang lain juga menjadi motivasi untuk menjadi guru yang lebih baik ya, membimbing anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sini, kurikulum kita nanti lebih mantap lagi. Apalagi untuk menjadi guru penggerak ini ya, banyak sekali yang akan dicoba ya, dicontohkan, karena dia harus juga menjadi motivasi di sekolahnya masing-masing. Saya juga berharap bukan hanya Bu Anissa saja, untuk yang lain juga, karena semua juga punya ide-ide yang mantap, skill yang mantap. Jadi kita sudah mengikuti guru penggerak ini, sudah punya sertifikat, kita sudah ada bekal ya Bapak Ibu ya, sudah punya SIM kita ya, ibarat kita bawa kendaraan sudah punya SIM. Jadi sewaktu-waktu kita akan ditarik menjadi kepala sekolah. Nah, sudah siap Bapak Ibu ya, syarat kita sudah ada, itu saja. Bukan harus jadi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak semua itu harus jadi kepala sekolah, tidak ya. Kalau memang kita mungkin belum bisa ya, nah mungkin tidak juga dipaksa Bapak Ibu, tapi memang harus siap, itu aja Bapak Ibu ya. Jadi tak mungkin juga kita jadi guru selamanya ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita juga ya lebih maju lagi, sukses ya Bapak Ibu. Nah, karena kita pun juga punya cita-cita masing-masing Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bu ya, dengan adanya guru penggerak di tempat kami ini,
pendidikan di SD 2 Sanglar ini ya, karena cara-cara mengajarnya juga sudah banyak perubahan Ibu ya. Sudah banyak perubahan dari cara segi mengajarnya ya, siswa-siswa juga sangat antusias mengajar dengan Bu Anissa ini, belajar juga ya. Banyak yang bilang, Bu, kami suka belajar dengan Bu Ani ya. Nah, begitulah. Jadi sudah ada dari anak-anak itu ya niat-niat ingin belajar lebih baik lagi. Nah, hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita yang keempat yaitu kata sambutan dari Ibu Wulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas limpahan kesehatannya saya bisa datang ke sini ya Bapak Ibu untuk yang kedua kalinya. Ada 4 kali lagi. Mudah-mudahan gak bosan Bapak Ibu ya. Ada nanti kedepannya tuh ada 2 kali. 1 kali yang melibatkan Bapak Ibu guru bersama dengan pengajar praktik dan kepala sekolah. Yang keempat itu nanti melihat Bu Ani ngajar di dalam kelas, seperti itu. Untuk yang sisanya itu pendampingan secara pribadi. Malam ini luar biasa sekali, saya dapat banyak pelajaran di rumahnya Bu Ani. Luar biasa, unik ya. Mereka suami istri unik. Banyak hal yang dipelajari. Ternyata memang pelajaran itu bukan ketika kita baca buku, ikut Zoom, dapat ilmunya. Tapi ketika kita berinteraksi Bu ya, melihat, memang banyak hal yang bisa diambilkan pelajaran, khususnya buat saya nih, pelajaran kesabaran gitu, pelajaran mencintai orang-orang yang ada di ini ya, khususnya hewan peliharaan. Kalau datang kucing ke rumah saya, ini kucing siapa lah datang ke sini. Tapi ngelihat Bu Ani luar biasa, memang unik ya mereka. Banyak pelajaran Bu Ani, dipertahankan hal baik seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian karena memang kehidupan kita di dunia ini singkat, ending terakhirnya memang kita nanti Bapak Ibu kesana ya. Gak tahu kita kapan, tapi memang kita berbuat saja yang terbaik, menimba ilmu, berbuat yang terbaik, apa yang kita bisa. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Purwanti, sangat luar biasa sambutannya. Saya merasa betul-betul bahagia Bu An. Jadi kalau datang ke Sanglar tuh saya nggak ada beban buat Bapak Ibu. Dan memang alhamdulillah rezekinya memang dikasih ke saya gitu. Ketemu saya kalau di Durai itu Bu Ayu. Jadi satu-satunya pengajar praktik yang paling banyak CGP-nya itu saya ya Bapak Ibu. Itu maksimalnya biasanya dikasih 5. Tahun lalu saya 5, teman-teman saya 4, ada yang 3. Nah kalau saya sekarang pendampingannya 8 orang. Hari Sabtunya ke Songgeng saya, ke Songgeng. Jauh banget. Keliling-keliling. Nah, jadi hari ini ke sini, besok ke Durai, yang terakhir ke Pulau Bahan. Semuanya pulau Bapak Ibu. Jadi pulau. Jadi nengok ombak itu saya sudah gitu ya. Sampai di sini alhamdulillah. Nah, yang kedua kali ini naik speed semalam itu kayak saya ini aja sebentar sih sampai Bu ya. Alhamdulillah. Ini bertemu dengan Bapak Ibu dalam forum yang luar biasa ini ya, Pak. Jadi tujuan saya datang kemari tidak ini ya Bapak Ibu, bukannya sebagai pengawas atau apa, tapi mau melihat Bu Ani bagaimana progresnya, karena memang kalau dari status Bu Ani udah pembelajaran di kelas sudah banyak model-model pembelajaran. Memang seperti itu Bu yang diharapkan. Karena menjadi guru yang menarik itu kita harus punya senjata Bapak Ibu. Kita harus punya strategi pembelajaran, model-model pembelajaran agar memang kita bisa menguasai kelas gitu. Nah kalau Bu Ani, insya Allah lah ya, saya lihat juga progresnya luar biasa Bu. CGP ini memang hebat Bapak Ibu semua. Bukan berarti kita yang nggak CGP ini nggak hebat Bapak Ibu. Karena memang ada bakat yang terpendam, tapi nggak dieksplor. Kalau Bu Ani ini ada itunya sarananya. Oh ya, dituntut nih fasilitatornya suruh ini, buat ini. Kalau nggak buat nanti laporannya nggak ada seperti itu. Nanti ada pengajar praktik yang datang mau lihat gimana progresnya. Loh kalau nggak bergerak kan iya penilaiannya susah gitu ya Pak ya. Jadi ada wadahnya yaitu guru penggerak, makanya mungkin beliau dengan begitu termotivasi. Ditambah dengan Bapak Ibu ini sebagai rekan kerja yang mau diajak berkolaborasi. Ini banyak nanti Bu Ani nih, besok suruh ngisi penilaian terhadap Bu Ani, anaknya suruh menilai, hari ini PP-nya yang menilai, seperti itu ya Bapak ya. Terakhir nanti ada uji kompetensinya Bu. Ya alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu
semangat. Nanti ada hari ini pembukaan pendaftaran kok. Kalau masalah esai, masalah tugas, Bapak Ibu nggak usah khawatir, ada Bu Ani sudah nanti dikasih jam semuanya. Modul-modul nanti susah Bu, saya nggak pandai IT. Oh itu kan alasan. Kalau IT nanti Bu Ani siap ya. Jadi Bapak Ibu, tujuan hari ini tuh Bu nanti mau lihat visi sekolah. Nanti Bu Ani sebagai tokoh utama, dia pemeran ini, pemaparan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf nanti kalau seandainya kunjungan ke depan tuh nyusahin gitu. Jangan bosan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Ani atas fasilitasinya, juga Bu terima kasih banyak Ibu ya. Itu saja. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita angkatan ke-8 yaitu kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih pada rekan-rekan guru saya yang hebat-hebat Ibu, yang selalu berbahagia setiap harinya, yang selalu ikut berpartisipasi, kemudian yang sering saya ajak untuk berkolaborasi setiap harinya Ibu Ulan. Mereka inilah tempat saya berkolaborasi, termasuk Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah atas dukungan yang luar biasa yang diberikan kepada saya. Dengan tidak adanya dukungan demikian mungkin saya tidak bisa mencapai ke titik sekarang ya Ibu. Terima kasih juga semua rekan-rekan guru. Semoga nanti ke depan ada guru-guru penggerak yang akan datang menyusuli saya di belakang. Tidak lupa juga salam salam kita hadiahkan buat besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu guru, di sini saya paparkan. Terima kasih saya ucapkan kepada ini dia Bapak fasilitator kita ya Ibu Ulan ya. Walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita udah di ruang Vicon, di Zoom. Bapak beliau bernama Sarmatua Pardosi. Yang kedua, terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu pengacara praktik kami yang luar biasa. Mungkin dari beliau saya bisa banyak belajar dan terus belajar tanpa putus asa. Ibu Sri Wulan yang tidak bosan-bosannya selalu perkasa ya Bu, pergi ke pulau-pulau dengan keadaan sehat walafiat dan menang. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Purwati yang selalu memberi dukungan yang luar biasa kepada saya. Juga rekan-rekan semua majelis guru dari tenaga kependidikan, semua yang ada di sekolah ini, semuanya saya ucapkan ribuan terima kasih karena mereka semua orang yang luar biasa. Baiklah, seperti permintaan PP ya Bu ya, permintaan di perintah tugas kami. Sebelum kita mulai acara hari ini, CGP-nya diminta baca puisi ya Bu ya. Izin Bu, saya baca puisi Bu. Inilah puisinya. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia.
Jikalau aku mendengarkan lagu Aesyo dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Aesyo, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, biar suasananya kelihatannya lebih santai tapi serius, kita sedikit sejenak ya Pak Ibu ya. Oke Pak Ibu, ketika saya tanya yang di depan saya siapa namanya, itu namanya Ibu Ulan ya Bu. Bu Ulan tuh sering disapa sama Ibu Ulan ya Bu ya. Pernah kemarin awal cerita saya tanya Ibu, saya panggil Ibu Seri atau Ibu Ulan kayak gitu ya Bu ya. Tapi Ibu Ulan sering senangnya dipanggil sama Ibu Ulan. Baik Pak Ibu, kita sedikit sejenak ya. Buka mulut ketawa 3 kali, hahaha. Buka mulut ketawa 2 kali, ha. Buka mulut ketawa 1 kali, ha. Buka mulut ketawa tanpa suara. Shh. Yang di depan siapa namanya? Bu Ulan. Yang di itu siapa namanya? Ibu Ulan mau mengajar Bu, tujuh ajar kami semua siap belajar. Ibu Ulan dan Purwati sudah ganteng atau cantik? Cantik. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bu, maaf ya. Oke, ya baik. Lanjut. Baik Bapak Ibu, hari ini kegiatannya yaitu pendampingan individu yang kedua. Yang di situ topiknya yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Oke, next. Baik Bapak Ibu, di sini sebelum saya menyampaikan tujuan dari kita berkumpul dalam ruangan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang program guru penggerak. Manalah tahu ya, nanti ada Bapak Ibu yang lebih berminat dan lebih tertarik ikut program guru penggerak. Ini dia program guru penggeraknya, yaitu di modul pertama Bapak Ibu, di modul 1.1 itu kita akan mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya ulas sedikit tentang semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengatakan kalau pendidikan itu Bapak Ibu, pendidikan itu adalah buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu melalui kodrat alam dan kodrat zaman. Ya begitu ya Ibu Ulan ya. Kemudian dia juga punya semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara itu ada 3 yang berbunyi Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tut Uri Handayani. Yang artinya Bapak Ibu, Ing Ngarso Sumtulodo, memang kita sebagai guru dituntut di depan harus bisa memberi contoh atau teladan kepada anak didik kita. Karena apabila guru sudah memberikan contoh teladan yang baik, insya Allah kita akan membuahkan anak didik kita ke depan itu anak-anak yang semua memiliki adab dan sopan santun yang tinggi. Karena mereka melihat gurunya sudah memberikan contoh yang baik untuk kita semua. Yang kedua, Ing Madio Mangun Karso. Ing Madio Mangun Karso itu artinya Bapak Ibu, di tengah kita sebagai guru pendidik ya Bapak Ibu, kita di tengah ini harus bisa memberi semangat, memberi support kepada anak didik kita supaya mereka itu semuanya rasa semangat mereka itu selalu ada begitu. Tidak ada yang namanya mental block. Mereka tidak mau maju atau bagaimana tampil ke depan. Itu kita sebagai guru harus bisa memberi semangat
memberi semangat kepada mereka biar mereka senantiasa bersemangat dan mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang ketiga tuh Uri Handayani, yaitu di belakang kita sebagai guru Bapak Ibu ya, sebagai pendidik, itu kita harus mampu memberi dorongan kepada peserta didik kita sehingga mereka tergali rasa potensi-potensi yang ada pada diri mereka, segala hal-hal yang mereka miliki namun tidak terwujud. Mungkin dengan kita sebagai guru yang bisa memberi motivasi, dorongan begitu, sehingga anak didik kita merasa, oh mereka punya sesuatu yang harus ditampilkan. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini insya Allah akan bisa mengemban semboyan Ki Hajar Dewantara ini ya. Ing Ngarso Suntolodo di depan memberi contoh, Ing Madio Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan yang di Tuturi Handayani di belakang kita selalu memberi dorongan. Kita bayangkan seandainya kita para guru memiliki semua hal ini, apa yang terjadi pada anak didik kita semua? Pasti luar biasa Bapak Ibu ya. Anak didik kita semua akan tercipta menjadi anak-anak yang ya sekurang-kurangnya berbudi pekerti yang baik. Oke, lanjut. Modul yang kedua Pak Ibu, di modul 1.2 kami sudah mempelajari tentang nilai dan peran guru. Maaf Bapak Ibu, bukan hanya untuk guru penggerak saja, mungkin untuk semua guru. Memang saya akui di sini ketika saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dan juga banyak sekali yang harus kita terapkan di sekolah sebagai pendidik. Adapun nilai guru penggerak itu bukan hanya guru penggerak saja, mungkin untuk semua guru. Mungkin pada diri guru itu, yang pertama nilai yang harus dimiliki oleh guru itu adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan yang paling penting itu adalah berpihak kepada murid. Memang Ki Hajar Dewantara itu mengatakan kalau kita pembelajarannya harus berpihak kepada murid, bukan berpihak pada guru, bukan teacher center, tetapi student center. Semuanya kita berpihak kepada murid, kemudian menghamba kepada murid. Dalam arti kata bukan berarti kita menghamba disuruh-suruh murid begitu Pak Ibu ya. Artinya menghamba kepada murid itu kita selalu memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan dan apa yang maunya murid, sehingga murid merasa tertarik dan selalu ingin belajar dan belajar. Kemudian peran guru penggeraknya, yang pertama mungkin guru penggerak itu dituntun ya menjadi pemimpin pembelajaran. Kita semua pendidik juga menjadi pemimpin pembelajaran Bapak Ibu ya di kelas. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Itu adalah peran guru penggerak. Menurut saya bukan hanya untuk guru penggerak saja, ya untuk kita para guru juga harus memiliki peran-peran ini. Oke, next. Yang ketiga, modulnya 1.3 yang sudah kita pelajari, yaitu visi guru penggerak. Visi guru penggerak ketika saya menjalankan tugas di modul 1.3, saya sudah membuat visinya seperti ini. Mewujudkan generasi yang berbudi pekerti, mandiri dan kreatif dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ini visi saya Bapak Ibu. Visi saya ketika saya menyusun modul 1.3. Sekarang kami udah jalan modul 1.4 Bapak Ibu. Jadi sementara di modul 1.3 itu visi seperti ini yang saya buat. Oke, lanjut. Nah, ini dia tujuan kita Bapak Ibu. Apa tujuan kita berkumpul dalam ruangan ini? Tujuannya yaitu tujuan diskusi kita hari ini, kita mendiskusikan cita-cita, visi atau warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Pasti saya rasa Bapak Ibu semua punya cita-cita kan terhadap anak didiknya, terhadap anak muridnya. Maunya anak kita seperti apa, maunya begini, maunya begitu. Itu harus kita diskusikan hari ini. Semoga hasil diskusi kita hari ini sebagai tujuan utama kita ke depan pendidikan kita, khususnya di Desa Sanggar ini akan selalu maju jaya Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, next. Nah, sebelum kita mendiskusikan Bapak Ibu, di sini ada beberapa kalimat rumpang ya Bapak Ibu ya. Karena cita-cita untuk murid itu kita harus mimpikan seperti apa. Terus kita percaya itu murid kita tuh bisanya bagaimana, di sekolah kita itu mengutamakan apa. Kemudian murid kita tuh sadar betul bahwa mereka itu bagaimana. Kemudian kita juga warga sekolah ya yakin kita itu bagaimana ke depannya bisa. Kemudian kita juga paham apa yang akan kita lakukan ke depan. Oke, next. Baik Bapak Ibu, kita masuki kalimat rumpang yang pertama, yaitu lanjut tentang ya
Kita pasti punya mimpi ya Ibu ya. Ibu tuangkanlah dalam sticky note ini apa yang Bapak Ibu mimpikan untuk anak murid Bapak Ibu ke depan. Oh, saya mimpikan anak murid saya begini, saya mimpikan anak murid saya begini. Silakan Bapak Ibu ditulis di sini. Nanti Bapak Ibu boleh kumpulkan di depan. Nanti kita tempel di depan itu. Kartunya sudah saya sediakan. Bisa? Bisa. Mau. Oke. Pak Apis mimpikan murid-murid kita seperti apa di depan? Pak Ali mimpikan murid kita seperti apa di depan? Oke, siap Pak Ali. Saya memimpikan murid saya begini begitu. Silahkan tuang di dalam skema saya. Kepala sekolah kita terutama ya Bu ya. Jelas kita punya visi, punya cita-cita ke depan. Semoga anak didik kita sesuai dengan yang kita impikan. Sudah saya sediakan. Bisa tempel di sini. Ini. Tidak usah. Susun rapi 1, 2, 3, 4 bawah. Cita-cita Bu Rai memimpikan muridnya seperti apa? Bawa kakak. Ya. Nah, gitu kak. Iya. Oke. Habis. Gak usah nama lagi, tidak pakai nama. Terus pendidikan siswa ini seperti apa? Bisa skip. Salah tulis. Iya. Gerak. Oke, terima kasih. Banyak nih Bulan, cita-cita kami nih Bulan. Cita-cita kami mewujudkan siswa kami demikian. Habis? Oke, terima kasih. Baik, 24689. Karena itu para guru yang memiliki mimpi-mimpi seperti ini. Baik, kita memimpikan murid yang ada macam-macam. Ini saya lihat ya. Saya minta Ibu Dila, coba baca mimpi-mimpi kita semua ini Bu Dila. Kita guru ini memimpikan seperti apa ya Bu Dila ya? Nah, tuh saya memimpikan murid. Wah, banyak mimpi kita semua. Atau Bu Dila mau baca mimpi Bu Dila aja juga boleh. Oke, permisi Bu. Saya ingin membacakan mimpi saya untuk murid saya, untuk peserta didik saya. Saya menginginkan peserta didik atau murid saya adalah mereka yang kreatif, mereka yang cerdas, kemudian mereka rajin di dalam belajar. Pasti ya, semua guru menginginkan itu. Kemudian yang paling penting, saya ingin peserta didik saya mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Karena dengan punya rasa ingin tahu yang tinggi, mereka akan tentunya termotivasi untuk mengetahui hal-hal yang baru yang dapat menumbuhkan bakat yang mereka miliki. Sekian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Dila. Itu adalah mimpi Ibu Dila untuk murid ke depan. Oke, selanjutnya Ibu Suryana. Silakan Ibu. Ibu Suryana memimpikan murid seperti apa? Kita bacakan sesuai dengan pikiran kita masing-masing. Terima kasih Bu Ani. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini murid yang saya impikan yaitu ya siswa yang berakhlak mulia, sopan santun dimanapun berada, ya baik kepada orang tua, teman, guru dimanapun berada. Kemudian saya memimpikan anak-anak ya selain mempunyai akhlak yang mulia juga sopan santun dimanapun berada. Kemudian anak-anak didik saya berharap menjadi anak yang soleh soleha.
ya, karena dengan akhlak mulia, sopan santun itu juga sebagai pembuka pintu rezeki, Bu. Ya, dimanapun kita berada, kalau kita mempunyai akhlak yang mulia itu, kita akan menjadi tenang. Ya, dimanapun berada, kita akan menjadi tenang. Itulah salah satu impian saya. Semoga anak-anak saya nanti memperoleh rahmat dan hidayah di akhirat kelak. Itu aja. Terima kasih kepada Bu Ani. Tepuk tangan lah dulu, Bu. Beri aplaus dulu Ibu Suryana. Baik Bapak Ibu, kita punya banyak sekali kalimat terumpang ya. Kalau saya minta satu-satu mungkin lama waktunya, bukan ya. Jadi kita minta perwakilan saja. Saya mimpikan murid seperti apa, itu saya lihat ya dari kawan-kawan kita ini. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, soleh-soleha, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang baik, kritis, semangat dalam belajar, ya luar biasa. Yang kedua, ada guru yang mengatakan saya memimpikan murid-murid belajar yang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Ada juga yang mengatakan saya memimpikan murid-murid yang kreatif, cerdas, rajin, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, yang dapat menumbuhkan bakat mereka masing-masing. Saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, sopan santun kepada siapapun dimanapun berada, dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Saya juga memimpikan murid-murid yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, sopan santun kepada orang tua, orang tua di rumah maupun di sekolah, semangat dalam belajar. Kemudian kita memimpikan siswa-siswa kita mempunyai karakter yang baik, berakhlak dan kreatif serta mandiri. Kemudian juga ada kita memimpikan murid yang bersikap sopan santun kepada orang tua dan guru serta bermasyarakat. Memimpikan murid-murid yang memiliki potensi yang tiada batas dan memimpikan murid yang percaya diri, aktif dan kreatif. Baik, itulah Ibu kita para guru di sini memimpikan murid-murid yang seperti itu. Baik, nanti yang kedua kita percaya. Next, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya sekali bahwa murid adalah, kita ubah warna ya Bapak Ibu ya, tadi warna kuning, ini warna hijau, biar hidup penuh dengan warna-warna. Kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya murid adalah, kita percaya warna hijau ya. Kita percaya bahwa murid adalah Pak Sigi bisa bacakan kita percaya bahwa murid adalah apa menurut Pak Sigi, murid kita itu bagaimana gitu, kita percaya. Silakan Pak Sigi. Mau baca yang Pak Sigi juga boleh, mau baca yang lain juga boleh. Yang lain ya. Kita percaya bahwa murid adalah semua murid memiliki keistimewaan berbakat masing-masing. Jadi untuk kedepannya itu murid bisa menyalurkan ilmu yang diperoleh selama dalam proses pendidikan, ya dengan tujuan untuk ya mengembangkan ilmu yang diperoleh darinya. Mungkin dari situlah yang dapat kami sampaikan. Itulah harapan kami. Terima kasih Pak Sigi, tepuk tangan lah dulu Pak Ibu. Biar satu lagi lah ya, berdua ya. Kita percaya bahwa murid adalah Ibu Yati. Ibu Yati bisa sampaikan bagaimana kita guru percaya bahwa murid adalah apa begitu Bu Yati? Tes ya Bu Yati? Ayo.
Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki keunikan masing-masing. Kemudian yang harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi mereka masing-masing. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yati. Bertepuk tangan dulu Ibu Yati. Baik Pak Ibu, kita lanjut ya. Karena waktu terus berjalan. Kita lanjut yang ketiga. Minta tolong Pak Singgi. Pak Singgi, tempelkan dulu di nomor 3-nya Pak Singgi. Tolong Ibu Tiara bagikan ke sticky note ke kawan-kawan. 1 orang 2. Untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa begitu? Di sekolah kita mengutamakan apa? Utamakan makan. Ya, yang ketiga kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Pak Lem mengutamakan apa Pak Lem di sekolah? Saya mengutamakan kurikulum. Oke Pak Lem, silakan Pak Lem berpendapat. Mengutamakan apa Pak Lem? Oke, kalau menurut saya pertama kurikulum. Dari mana kurikulum? Karena mungkin kalau kita tahu misalnya untuk kurikulum K13 seperti KTS, jadi pembelajaran itu mungkin bisa kita belajar di sekolah. Itulah sih. Bisa mengajar sama murid-murid itu. Kalau ini apa ya? Kalau global gitu ya. Bahasa. Saya tak bangsa apa sih keren nih? Habis Pak Ade. Terima kasih. Di sekolah saya mengutamakan ini hampir hilang. Di sekolah saya mengutamakan baik, yang ketiga Pak Ibu ya, kalimat rumpang yang harus kita penuhi biar nanti kita menemukan visi kita di sekolah ini, yaitu di sekolah kita mengutamakan, nah ini macam-macam jawaban dari ibu-ibu kita. Baik, kita minta Ibu Raimah tolong sampaikan di sekolah ini Ibu Raimah mengutamakan apa begitu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya di sini mengutamakan anak-anak yang itu belajar menggunakan pendidikan karakter dan juga menggunakan anak-anak yang bisa berakhlak mulia. Percuma kita mendidikan anak yang berkarakter tapi anak-anak tidak punya akhlak. Dan kita juga percuma kalau kita mendidik anak kita yang lebih menyenangkan, sedangkan di dalamnya kita tidak masukkan tata krama dalam pembelajaran karakter itu sendiri. Saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus dulu pada Ibu kita Raimah. Mengingat waktu, kita lanjut yang keempat ya Pak Ibu ya. Yang keempat, kalau Ibu Tiara bagikan lagi sikilotnya warna kuning, karena situ udah pink, kuning lagi. Yang keempat pertanyaannya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita sadar betul. Sorry deh. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pak Bis bisa menyampaikan sebentar tentang
bahwa kalau Pak Apis ingat mungkin bisa sambil di sini saja. Silakan Pak. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya belajar di usia dini. Nah, sudah banyak contoh saya ceritakan kalau saya lagi mengajar tuh, bahwasannya anak-anak ini jangan putus sekolah. Nah, jadi pentingnya sekolah ini untuk masa depan. Jadi banyak contoh di sini, kalau Ibu ketahui rata-rata Bu habis tamat SMP berhenti sekolah Bu di sini. Karena mungkin ada faktor ekonomi atau apa kita tak tahu kan. Karena mau sekolah keluar selanjutnya perlu Bu sekolahnya ke Tanjung Batu, ke Karimun, ke Muro. Biasanya sekolah gratis. Nah ini sekolah perlu biaya lagi. Jadi itu yang saya tekankan pada anak-anak, jangan putus sekolah lah. Jadi murid di sekolah saya sadar betul bahwa pentingnya belajar. Nah itu mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Pak Apis, bagus sekali ya. Jadi kita di sekolah ini menekankan bahwa murid di sekolah kita tuh sadar betul bahwa pentingnya pendidikan ke arah yang lebih ke depan, yang lebih maju lagi. Baik Bapak Ibu, karena kita banyak lagi mau disampaikan, satu lagi kalimat tumpangnya Bu Bulan ya, masih ada lagi satu kalimatnya. Minta tolong Pak Sindi. Oke baik Bapak Ibu, pertanyaan yang terakhir yaitu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ya saya Bapak Ibu yang sudah selesai menjawab silakan tempel di depan sini sticky note-nya biar kita bisa baca sama-sama. Akhir-akhir ending dan malas-malas berdiri. Perwakilan satu-satu. Yang penting ada dulu. Ya. Warna pink, warna pink. Ya, udah itu belum. Saya dan mulai di sekolah saya paham bahwa Pak Singgi lagi mikir berarti. Baik, ini pendapat kita semua para guru ya Pak Ibu ya. Saya dan guru lain mungkin sama pikiran kita semua, cuman kalimatnya aja mungkin berbeda-beda tapi intinya sama. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami minta Pak Raja Azmi, bisa Pak Pak mengatakan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Pak mau bacakan silakan atau Pak punya ide sendiri mau berkata juga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan satu sama lain. Tugas kita guru adalah mengoptimalkan bakat mereka tersebut dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu pendapat dari Pak Raja Azmi bahwa saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa demikian. Satu lagi kita minta Ibu Kasmardiati, Ibu Upi, silakan Ibu Upi. Saya di sekolah saya paham memberikan pendidikan yang berkualitas dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia nyata. Cuma itu saja. Terima kasih. Jelas. Baik, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa demikian itu pendapat dari para guru semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah berpendapat. Sekali lagi beri aplaus dulu untuk kita semua, tetap semangat ya Pak Ibu. Oke lanjut, next Bu Ica. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin menyusun misi berteman dengan kurikulum kita sekarang Ibu ya tentang IKM, implementasi kurikulum Merdeka, di sana kita minta siswa kita itu memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, ya seperti lagu yang kita buat, belajar Pancasila. Ya, seperti itu lagu yang kita buat, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia,
sini saya sudah menemukan kalimat-kalimat yang cocok mungkin ya Bu. Ini menurut saya Bu Ulan ya. Nanti mungkin bisa kita pakai untuk visi sekolah. Mungkin juga bisa kita revisi bersama untuk visi sekolah KOSP kita. Ketika saya rangkum semua, ini kalimat yang saya dapatkan. Kalimatnya padat, jelas, namun di dalam itu tertuang semua cita-cita kita para guru untuk anak didik kita ke depan. Nah, visi yang saya temukan di SD Negeri 02 Duren ini adalah terwujudnya generasi yang berkarakter. Dalam tanda petik berkarakter, di dalam itu ada akhlak mulia, di dalam itu ada berperilaku budi pekerti yang baik. Dalam satu rangkum kalimat mengatakan karakter, sudah mencakup semuanya. Menjadi anak yang soleh dan soleha, di dalam semua dalam karakter itu sudah tercangkum semuanya. Kemudian mandiri, kita berharap anak didik kita itu semua jadi orang yang mandiri, tidak manja, tidak cengeng Bapak Ibu ya. Semua mereka bisa mandiri. Contohnya ketika kita ajak ke pramuka, semuanya bisa mandiri. Itu pramuka mengajarkan sangat banyak sekali hal-hal yang baik. Kemudian aktif, kita juga mau anak didik kita itu semuanya aktif, tidak ada yang pasif, tidak ada yang malu, semuanya harus berani tampil. Kreatif juga, mandiri, aktif, dan kreatif. Kreativitas yang mereka miliki mungkin bisa mereka tuangkan. Itu semua tujuannya adalah menuju profil pelajar Pancasila. Jadi intinya visi SD Negeri 02 Duren kita sekarang terwujudnya generasi yang berkarakter, mandiri, aktif, dan kreatif menuju profil pelajar Pancasila. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Apakah kita setuju dengan visi kita ini? Oke, baik, ini visi yang sudah kita dapatkan yang setelah kita diskusikan tadi. Kemudian nanti ketika visi ini mungkin dipakai untuk sekolah, ya alhamdulillah, berarti lancar diskusi kita hari ini bisa dipakai untuk penyusunan KOSP kita selanjutnya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau direvisi, silahkan Bapak Ibu, saya tidak melarang, saya tidak marah. Karena mungkin ini saya sudah menjalankan tugas modul 1.4 saja untuk menjalani pendampingan individu yang kedua. Visi yang saya temukan begini. Oke, lanjut prakasa perubahan Bu Ica yang selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke prakasa perubahan, ini adalah visi kita yang dulu Bapak Ibu. Visi kita dari tahun berapa ya Pak Lim? Dari tahun, udah lama ya Pak Lim ya Bu ya? Udah lama Bu ya. Ini visi kami Bu Ulan yang dulu-dulu sebelum kami mengadakan revisi dari visi kami hanya pakai visi ini dari tahun ke tahun, yaitu visi dan misi kami berbunyinya begini Bu Ulan. Visinya menghasilkan siswa beriman dan bertakwa, berprestasi, serta mampu mengkompetensi menjelang era globalisasi. Mungkin dulu kan KBK Bu ya, mungkin dulu CBSA, zaman-zaman udah lama ya, mungkin kurikulum KTSP ya Bu. Nah, sekarang kan udah 3K13 dan kurikulum Merdeka yang mengacu ke profil pelajar Pancasila yang tadinya. Kemudian ini misi kami, yang pertama kami menyiapkan dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan secara berkesinambungan untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kedua misinya, menyiapkan dan melatih siswa dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, memotivasi dan membangkitkan minat siswa secara terus-menerus dalam mencapai prestasi di era globalisasi. Ini yang tahun kemarin kita pakai Bu Ulan. Jadi sekarang mungkin kita mau pembaharuan, mungkin yang mau penyegaran, kita juga udah bicarakan sama Ibu Kepala Sekolah. Mungkin bisa dipakai visi kita hari ini, mungkin nanti bisa juga kita revisi, begitu Bu Ulan ya. Oke, lanjut. Nah, tadi Bapak Ibu, yang setelah kita lihat visi kita yang kemarin dan visi kita yang sekarang, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Menurut Bapak Ibu, apakah visi kita di sekolah ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid kita? Oke, kita pakai visi yang dulu Bapak Ibu. Yang dulu, yang kemarin visinya. Kembali Bu Ica, ke visi yang kemarin. Nah, ini visinya, menghasilkan siswa beriman dan bertakwa, berprestasi serta mampu berkompetensi menjelang era globalisasi. Oke, lanjut pertanyaannya Bu Ica yang tadi. Nah, yang saya tanyakan, apakah visi sekolah kita saat ini, sebelum kita ubah ya, saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid kita? Sudah atau belum ya Pak Ibu? Menurut Ibu Suryana, udah sesuai belum? Visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian cita-cita yang kita capai dari murid kita? Kalau belum, ini akan kita revisi
ya udah kita pakai yang lama saja, begitu maksudnya Bapak Ibu. Oke, menurut Bapak Ibu kira-kira belum atau sudah, nanti kita rundingkan Bapak Ibu ya. Karena ada sebagian menggambarkan sudah menggambarkan, mungkin sebagian lagi belum. Iya. Kemudian yang kedua, apakah visi tersebut menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid sekolah lain? Ya, begitu, itu pertanyaan pemantiknya. Nah, jadi ketika kita menyusun visi, mungkin dua pertanyaan ini penting bagi kita pihak sekolah. Kita harus bisa melihat apakah visi itu sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain atau belum. Kalau sudah, ya nanti kita jalankan visi yang sudah kita buat. Oke, lanjut Bu Isa. Nah, ini dia Bapak Ibu, penyelarasan antara visi dan prakarsa perubahan SD Negeri 002 Durai. Setiap kita manusia pasti ingin mengadakan perubahan-perubahan positif ya Bapak Ibu ya, perubahan-perubahan yang lebih baik ke depan. Nah, ini kalimat sudah saya buat, yaitu penyelarasan visi dan prakarsa perubahan SD kita ini meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik yang kreatif dan inovatif. Bagaimana kira-kira kalimat prakarsa perubahannya Bapak Ibu? Apakah kita para guru bisa meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik kita menjadi lebih kreatif dan inovatif? Boleh Bapak Ibu? Boleh, alhamdulillah. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mendapatkan tadi prakarsa perubahan, sebelumnya kan ada namanya pendekatan inquiry apresiatif, yaitu IA, dengan tahapan Bagja. Apa itu Bagja? Mungkin ada yang bertanya. Bagja itu singkatan dari B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Itu apa pendekatan inquiry dan Bagja itu? Itu adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal terbaik. Hal terbaik maksudnya hal-hal positif ya Bapak Ibu, dalam diri orang-orang, sebuah organisasi dan dunia sekitar dengan metode yang efektif yang tujuannya mengintegrasikan ke dalam visi sekolah. Itu tadi. Jadi yang kita gali itu adalah hal-hal positif. Yang kita temukan adalah hal-hal positif. Begitu juga untuk kita para guru. Nah, ini dia tahapan Bagjanya Bapak Ibu. Jadi Bagja itu membantu kita ya Bapak Ibu, membantu kita mengelola secara positif apapun yang diperlukan demi mewujudkan prakarsa perubahan. Memang setiap orang itu butuh perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan positif. Baik Bapak Ibu, ini sudah saya susun tahapan Bagjanya, yaitu yang pertama B, buat pertanyaan utama. Nah, apabila kita ingin menemukan sesuatu visi prakarsa perubahan yang lebih baik, kita harus menyusun sedemikian rupa. Pertama, kita susun dulu pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Karena tadi prakarsa perubahan kita tentang kreativitas murid, minat belajar yang kreatif dan inovatif. Jadi pertanyaan yang saya susun begini Pak Ibu. Apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Nah, ini dia tindakan yang akan kita lakukan atau daftar tindakan penyelidikannya. Kita harus mencari informasi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Misalnya, kita mau mengadakan pembelajaran hari ini yang kreatif dan inovatif. Kita harus mencari segala sumber Bapak Ibu, sehingga kita bisa menemukan dan kita bisa terapkan di dalam kelas. Lanjut, yang kedua, A. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran, ini pertanyaannya sudah saya susun. Yang pertama, apa model pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang sudah dilakukan? Yang kedua, apa sarana yang sudah tersedia untuk mendukung terwujudnya pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Dan yang ketiga, siapa yang sudah menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Nah, ketiga pertanyaan ini akan ada tindakan dan penyelidikannya. Yang pertama, kita mencari model pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang sudah dilakukan di sekolah. Yang kedua, kita mendata sarana yang sudah tersedia untuk mendukung terwujudnya pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga Bapak Ibu, tidak lupa selalu kita berkolaborasi dengan guru yang sudah menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dengan sering berkolaborasi, kita akan sering mendapat hal-hal baru dalam kehidupan kita untuk mengajar dalam kelas, seperti itu Bapak Ibu.
Yang ketiga yaitu gali mimpi. Gali mimpi Bapak Ibu, yaitu pertanyaannya sudah saya buat, seperti apa ya pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, ini tindakan penyelidikannya. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu yang pertama, menggali pendapat guru dan peserta didik terkait pembelajaran yang diinginkan. Maunya mereka inginnya pelajaran seperti apa, kita mau mengadakan pembelajarannya seperti apa. Kita gali dulu pendapat guru dan peserta didik yang lain. Yang kedua, menggali potensi peserta didik. Jadi jangan kita pendam saja peserta didik yang punya potensi masing-masing, kita gali potensi mereka masing-masing. Yang ketiga, kita mengkombinasikan pembelajaran berbasis proyek dengan pemanfaatan ilmu teknologi. Seperti di sekolah kita punya Chromebook ya Ibu ya, kita punya tab, kita manfaatkan itu untuk memproses pembelajaran kita sehingga anak-anak kita semua akan mengenal namanya IT, ilmu teknologi. Dan yang selanjutnya J, yaitu jabarkan rencana. Ini pertanyaannya, bagaimana langkah untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Tindakan yang penyelidikan yang kita lakukan, pertama, menentukan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang akan diterapkan seperti PBL atau PJBL. Apa itu PBL Bapak Ibu? PBL itu adalah Problem Based Learning, yang artinya pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai medianya. Ya, PBL. Mungkin yang sudah pernah ikut PPG yang Bapak Ibu ketika itu lebih ngerti ya. Kita semua juga harus tahu. Kemudian yang kedua itu PJBL, yaitu Project Based Learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan juga sebagai media. Maaf, yang tadi PBL itu berbasis masalah. PBL berbasis masalah, kalau yang PJBL itu kegiatan sebagai media. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Memang sebelumnya kita harus membuat rencana biar ketika kita berada dalam kelas, anak-anak merasa senang, nyaman, sehingga mereka tidak terasa kalau waktu terus berlalu tiba-tiba pulang begitu. Lanjut yang A, atur eksekusinya. Oke, pertanyaan yang telah saya buat, 4 pertanyaan dari atur eksekusinya. Pertama, siapa ya yang terlibat dalam pembelajaran kreatif dan inovatif? Tindakannya, pertanyaan yang kedua, kapan pembelajaran kreatif dan inovatif akan dilaksanakan? Yang ketiga, bagaimana solusi jika ada kendala dalam penerapan model pembelajaran kreatif dan inovatif? Yang keempat, bagaimana monitoring, evaluasi, dan refleksi penerapan model pembelajaran kreatif dan inovatif? Ini dia tindakannya Bapak Ibu. Tindakan-tindakan yang diambil, mungkin kalau guru SD itu, guru BK itu diganti dengan penanganan kekerasan ya itu. Jadi mengajak rekan guru, tindakan pendidikannya itu pertama, kita mengajak rekan guru, wali kelas ya, guru kelas, guru BK, kepala sekolah, orang tua terlibat aktif dalam penerapan model pembelajaran kreatif dan inovatif. Memang semua itu harus kita libatkan. Yang kedua Pak Ibu, kita membuat dulu jadwal penerapan model pembelajaran kreatif dan inovatifnya. Yang ketiga, jangan lupa ya Bapak Ibu, kita sering-sering berkolaborasi dengan warga sekolah. Memang kita semua tidak luput dari kata berkolaborasi, artinya kita saling sharing, minta pendapat, bertanya, dan sebagainya. Dan yang keempat, kita membuat rencana supervisi. Mungkin ini itu ibu kepala sekolah. Lanjut, atur eksekusi. Habis ya. Kesimpulannya, kesimpulan yang kita ambil dari kegiatan kita hari ini, memang visi setiap guru penggerak seperti yang kami jalankan atau visi kita sebagai guru itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Berbeda-beda, meskipun ada yang sama, tentu cara mewujudkannya tidaklah sama. Namun semuanya juga mengacu ke arah pendidikan yang lebih baik. Seorang guru harus konsisten terhadap visi yang telah dicanangkan agar karakter profil pelajar Pancasila terbentuk pada semua warga sekolah. Demikian Bapak Ibu kesimpulan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua. Tetap semangat, selalu bahagia. Baik, terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang disampaikan Ibu Ani. Semoga apa yang disampaikan itu bisa menjadi motivasi buat kita. Baik, bisa dibuka lagi ke visi sekolah tadi. Jadi prosesnya ini Bu, visi lama yang tadi, yang era globalisasi itu baru diganti. Sudah mau dirubah.
Berarti proses pengubahannya nanti itu melibatkan pengawas. Nanti di bendahara BOS dimasukkan komite juga Bu ya, murid. Karena progres penginputan di Arkes juga nanti terbaca di rapat pendidikan. Nah, visinya tadi Yang baru, yang lama. yang baru. Ini Bu ya. Oke. Jadi kemarin Bu Ani sudah komunikasi dengan langsung dengan kepala sekolah, tapi belum dipelorkan ya ke forum ya. Ini masih rancangan yang akan itu. Ya. Baik, alhamdulillah kalau begitu ada kesepakatan antara Bu Ani dengan Ibu kepala sekolah. Tinggal kalau yang lain-lain Bapak Ibu nanti ngasih masukan-masukan. Nanti ada forum tersendiri di situ. Nah, yang jelas Bapak Ibu, nanti kan akan dilakukan nih pertemuan dengan komite, nanti ada pengawasnya. Adnan ya. Nah, jadi nanti memang harus ada, baru nanti visi misi itu dimasukkan ke dalam KOSP sekolah yang akan ditandatangani oleh kepala dinas. Jadi untuk sedikit ya tambahan, sudah luar biasa apa yang disampaikan Bu Ani tadi, dan seperti itulah prosesnya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai dalam pembuatan visi misi itu mana enak didengar aja lah gitu, udah bagus itu gitu. Nah, visi sekolah ini seperti yang disampaikan oleh Bu Ani tadi, Bapak Ibu, itu memang cita-cita kita semua. Jadi kita tuangkan cita-cita itu di dalam visi sekolah. Dan Bapak Ibu, bergerak itu program kerjanya juga harus berdasarkan visi sekolah. Kalau selama ini kan kita visi sekolah tinggal visi sekolah aja, terpajang di depan itu berpuluh tahun, tapi kita nggak hafal tuh. Nah, kalau yang akan datang ini Bapak Ibu, jangan lagi kita ditanya visi sekolah kita nggak tahu. Apa visi SMP? Nggak tahu saya, nggak pernah nengok lah di itu. Paling saya tengok pelangnya aja, tapi itunya nggak saya baca gitu. Jadi Bu, kalau visi misi ini itu program, ini kan cita-cita kita. Untuk sampai ke cita-cita kita kan harus ada langkah konkretnya gitu. Nah, jadi umpamanya seperti ini. Kalau kata-kata terwujud ini sudah pas Bapak Ibu. Ada kalau sekolah itu sebagian kan kata-katanya mewujudkan. Kalau mewujudkan itu kan proses Bapak Ibu. Ini umpamanya kita mau membangun sebuah candi ya. Jadi kita berjalan terus sampai kapanpun. Membangun terus kurang batunya, tambah lagi. Itu kalau mewujudkan. Jadi kita jalan terus nggak pernah sampai ke finish gitu, nggak pernah sampai ke tujuannya. Tapi kalau kata-kata terwujudnya nih berarti udah terbangun dia. Kalau sebuah candi yang mau kita bangun, candinya sudah terbangun. Nah, kalau kita membangun karakteristik anak didik, insya Allah dengan kata-kata terwujudnya itu karakteristik itu sudah ada gitu di anak-anak gitu. Jadi dengan bahasa terwujudnya, insya Allah tujuan kita itu sudah tercapai. Jadi kalau terwujud ya, maunya udah terwujud impian saya. Saya dulu bercita-cita jadi dokter, dia jadi dokter sekarang berarti sudah terwujud. Tapi kalau cita-citanya apa? Mewujudkan agar menjadi dokter, berarti nggak tercapai itu cita-citanya ya Bu ya. Itu kalimat visi misi itu memang harus jelas. Nah, kemudian berkarakter Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau berkarakter ini nanti itu semuanya nih, ada guru BK Bu? Enggak. Kalau di SD biasanya ditangani oleh guru kelas ya. Nah, dalam rangka mewujudkan berkarakter nih, apa programnya Bapak Ibu? Jadi nggak hanya kita buat berkarakter saja. Oh ya, kalau karakternya itu apa yang kita pikirkan, ada keimanan atau dia ada sopan santunnya terhadap guru, berakhlak mulia gitu ya. Jadi dengan adanya kata-kata karakter nih, nanti Bapak Ibu buat terakhirnya itu adalah program kerja. Apa nih berkarakter, program kerjanya apa gitu. Jadi nanti bisa Ibu minta nih ke kerohanian, ada bidang kerohanian. Kalau karakter keagamaannya dari bidang kerohanian. Sudah ada program kerjanya, tentu ada realisasinya. Apa contoh kerjanya gitu. Contohnya umpamanya kalau hari Jumat ada kegiatan apa. Sebenarnya kita sudah melakukan semuanya Bapak Ibu. Cuman kalau sekarang bikinnya bahasanya pula lagi diituin gitu ya. Sudah apanya apalagi yang kegiatan pembiasaan setiap ya pasti sekolah sudah melakukan ya dewan ayat ya. Atau mungkin peringatan
hari Maulid besar gitu. Atau kata Bu Pur tadi anak-anak menghafal lagu apa tuh tadi yang Sholawat Busro, terus yang P5 tadi gitu ya. Jadi ada programnya Bapak Ibu. Jadi dirancang untuk yang ke sekolah di dalam KOSP, dirancanglah program yang untuk berkarakter. Kemudian mandiri, supaya mandiri ini apa programnya? Biasanya kalau mandiri ini kepramukaan nih. Siapa pembina pramukanya? Programnya apa gitu? Setiap minggu rutin. Apa nanti terakhirnya tuh mengikuti perlombaan pramuka kayak besar di apa yang dikata ibunya. Usahakan targetnya nanti kalau nggak juara 1 ya juara 2 gitu. Harus ada hasil gitu. Kita kan mau bertempur itu ngapain juga kita nggak punya ambisi apa ya? Harus ada target cita-cita. Makanya di Kemsar itu siswa berprestasi dalam hal apa? Dalam bidang apa? Jadi kalau kemandirian ini salah satunya contoh konkretnya di sekolah itu pramuka. Program kerjanya apa pramuka ini gitu ya, yang pembina pramuka. Kemudian aktifnya ini semuanya Bapak Ibu guru nih. Aktif, kreatif. Salah satunya apa namanya? Dengan prestasi siswa. Ya kalau teknologi nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin karena sini nggak ada sinyal. Sudah pakai Chromebook nggak? Sudah. Kalau sebagian kalau di sini sinyalnya bagus nggak? Oh iya. Kalau di sekolah ibu ya, ibu buat IT-nya karena memang satu kita pembelajarannya sudah berbasis Giform ya. Jadi guru-guru juga menilai itu berdasarkan menggunakan aplikasi. Jadi udah masukkan IT-nya. Cuman kalau kita sinyal ibu susah, agak susah kita masukinnya. Nanti terbentuk di program kerjanya. Pokoknya Bu Anissa mau buat Giform sinyal nggak ada. Anak mau ujian online susah. Benar. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah visi ini sudah luar biasa. Cuman nanti dijabarkan rencana tadi, situ ya. Jadi itu akan bisa terwujud dengan kerjasama Bapak Ibu semua dengan kepala sekolah. Dan peran kepala sekolah itu sebagai manajer yang harus mengontrol. Karena Bapak Ibu ini penyakitnya nih, penyakitnya. Saya kan belasan tahun juga jadi guru. Kalau kepala sekolahnya tuh enggak, mana nih? Udah lupa saya guru tuh. Jadi memang harus ada kerjasama. Kepala sekolah meminta kepada Bapak Ibu buat program kerjanya, kurikulum, kesiswaan, pramuka, dibuat Bapak Ibu semuanya. Apa yang kita inginkan. Nah, kepala sekolah harus ini juga. Kalau ditanya sama kepala sekolah, Bu mana? Jangan pula Bapak Ibu, enggak, belum Bu, siap, terus bertahun-tahun nggak siap juga, gitu kan. Jadi ketika diberikan amanah oleh kepala sekolah untuk membuat program-program kerja yang mendukung visi ini, segera dilakukan. Jadi harapannya memang kemajuan dan kebaikan siswa didik kita di sekolah ini. Oh ya Bu, terkait dengan rapat pendidikan, itu silakan dieksplor. Ibu udah ini ya, soalnya rapat pendidikannya. Karena keberadaan guru penggerak itu terinput dia langsung ke dalam itu, ke dalam rapat pendidikan itu. Jadi kalau guru penggeraknya ada 1, ada 2, itu sudah dipastikan hijau. Nanti yang terkait dengan PTK-nya kan ada beberapa itu poin, ada literasi, ada numerasi, ada akhlak gitu. Jangan sampai Bapak Ibu ada di sekolah di satu sekolah itu saya lihat rapat pendidikannya karakternya itu merah gitu. Itu bahaya sekali Bapak Ibu. Jadi nanti pas sulincer sudah diisi sulincer. Nah itu hati-hati Bapak Ibu isinya. Apalagi anak-anak pas ujian itu harus dipantau sama gurunya ya. Nanti dibuatnya gini, apakah guru Bapak Ibu melakukan pernah melakukan kekerasan? Kebetulan kita pernah nyubit dia sedikit gitu kan? Atau gitu? Itu bahaya tuh. Terus untuk menilai kreativitas Bapak Ibu, apakah pernahkah guru kamu mengajarkan kamu tentang pembelajaran yang menyenangkan? Tak pernah dibuatnya situ apa adalah makanya. Jadi teman saya ini, ada teman saya di pulau, dia kaget melihat karakter sekolah itu merah Bapak Ibu, sangat rendah. Berarti kayak mana siswa menilai gurunya di situ? Jadi kita harus hati-hati bersikap sama anak murid Bu Bapak Ibu sekarang ini. Kalau kita disuruh ngisi, pandai lah kita ya. Yang masalah ini siswa ini, pernahkah
apakah guru kamu mengajarkan kamu tentang kekerasan, tentang tidak boleh mengejek teman, umpamanya seperti itu? Nanti tidak pernah, kata dia. Bahaya. Jadi nanti Bu kasih pemahaman dulu ke anak-anak tuh ya. Jadi pembelajaran menyenangkan. Ayo kita tepuk anak-anak, tepuk tangan, atau harus kita selalu itu, Bapak. Karena mereka tuh nanti pasti misinya tuh isi dibacanya, guruku nggak pernah nih menyenangkan, menyeramkan. Setiap masuk sekolah takut ya gitu ya. Nah itu semuanya itu di anak-anak tuh, survei karakteristik anak. Kalau SMP bisa diarahkan Bu dia. Kalau anak SD ini jujur dia. Jujur, kalau gurunya menakutkan dalam kelas dia buat saja, nggak peduli dia itu akan berpengaruh terhadap sekolah kok atau tidak, Bu. Nah kemudian guru juga nanti dalam penilaian itu ada penilaian terhadap kepala sekolah. Nanti apakah kepala sekolah Anda seperti ini sudah yang punya perasaan nggak suka sama banyak kepala sekolah gitu, hati-hati dalam menjawab karena itu bukan untuk kepala sekolah tapi untuk sekolah kita. Ya, jadi Ibu bilang ya kalau Ibu sebagai kepala sekolah ngomong ke guru, kalau ada dendam-dendam pribadi kita urus di belakang lah, jangan dimasukkan ke ini gitu ya, karena itu berpengaruh sekali. Hati-hati Bapak Ibu, kepala sekolah juga menilai guru Bu di situ. Ada ya. Kalau di SMP itu ada yang kalau saya Bu kepala sekolah kemarin 120 soal. Dan itu diulang-ulang dia pertanyaannya, bisa menjebak gitu. Jadi menjebak gitu. Berangkai-rangkai ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kita harus hati-hati dalam mengisi itu karena pemerintah ini maunya kayak gitu sekarang. Jadi implementasinya itu nanti di sekolah ini Bu ya, dalam program-program kerja itu langsung terbaca oleh mereka. Terbaca oleh dari mana lah mereka baca tuh Bapak Ibu ya, kita bertanya-tanya nih. Ternyata dari survei anak, kemudian dari sinkronisasi BOS yang makanya kalau di bendahara harus ada masuk kegiatan kesiswaan semua dimasuk. Banyak kegiatan maulid, buat aja di situ kegiatan karakter keislaman, masukkan saja. Jadi dari sana mereka bisa mensinkronkan ke penilaian putus sekolah. Jadi apapun kegiatan sekolah tuh munculkan di ARKAS itu. Karena dia sinkronnya dari situ. Jadi Ibu Menteri bertanya tuh kemarin ada pelatihan. Dari mana sih mereka menilai itu kok karakter sekolah ini bisa merah karakter Bapak Ibu, karakter gitu. Nah, itu salah satunya jawabannya dari peserta yang itu jawaban-jawaban tadi. Juga terkait dengan apa lagi ya di rapor pendidikan itu terkait dengan kegiatan. Jadi Bu segala kegiatannya dimasukkan aja di ARKAS. Walaupun nanti dalam realisasinya gimana, masukkan aja semua kegiatan kita. Jadi Bapak Ibu tidak akan ada orang yang mau memajukan sekolah kita. Kitalah yang ada di sini dan yang menjaga kualitas anak didik kita agar sesuai dengan cita-cita kita ini memang kita Bapak Ibu. Jadi saran Ibu ikutlah ya. Sebenarnya guru penggerak ini bukan segala-galanya. Paling kalau dalam realita nyata kontribusi guru penggerak itu sangat sedikit. Cuman ini adalah wadah untuk menjemput kembali semangat kita mungkin yang udah padam nih. Bayangkan Bapak Ibu, 20 tahun kita jadi guru. Itu saja rutinitas kita. Ada perasaan bosan mungkin Bapak Ibu ya. Anak-anak ini sudahlah, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Semangat kita, motivasi kita tuh harus senantiasa di refresh gitu. Kalau laptop kan sudah Pentium berapa dia harus diinstal ulang gitu ya, di refresh lagi. Atau mungkin kalau sinyal kita lelet itu matikan dulu dia. Matikan dulu baru dihidupkan lagi Bapak Ibu, nangkap gitu. Nah, guru penggerak ini salah satu wadahnya untuk merefresh kita Bapak Ibu. Apalagi kalau kayak saya kan sudah berapa? Dari tahun 2003, 2005 sudah mulai mengajar. Itu ada perasaan jenuh Bapak. Jadi untuk mendapatkan kembali semangat saya, motivasi saya, bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman itu memang ada wadahnya. Dan pemerintah itu selalu Bu ya menyiapkan wadah-wadah ya. Kalau dulu ada diklat PKP, kemudian kalau dulu kita sering ke balai tuh pelatihan ya, dapat uang saku paling suka tuh. Jadi kalau kepala sekolah nunjuk, Bu ulang ke balai ya, paling suka Bapak Ibu. Karena satu dibekali uang saku kalau pulang. Yang kedua refreshing, aduh udah lama di pulau tuh udah nggak ada sinyal. Yang dengar suara apa di hutan itu kan, saya lebih parah Bu dari sini. Dari Sanglan ini kondisinya lebih parah di Dusun Yul itu. Sinyal itu hanya malam adanya. Jadi nggak ada, tapi tekad saya memang, kalau saya memang punya motivasi belajar Bapak Ibu. Jadi semua kegiatan itu diikuti. Yang waktu di PKP itu memang diutus ke Medan untuk mewakili dari Kepri, tapi kebetulan waktu itu PPG. Jadi digantikan dengan yang dari Pulau-Pulau Patah.
Jadi kendala sinyal, walaupun di pulau saya itu tak ada sinyal, nggak jadi penghalang. Jadi ketika ada kemauan, keluarga mendukung, suami mendukung, kita ikut saja. Ini ada angkatan 11 dan 12 Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan. Bukan kita mau jadi kepala sekolahnya, nggak usah kita ini Bapak ya. Oh Bapak udah? Oh mau ikut? Udah buka hari ini Pak insya Allah? Oh belum ada, ditunggu aja Pak ya. Ya semua kalau bisa ya, insya Allah. Bu Ani itu siap dukung ya Bu ya. Insya Allah bukan kita mau gaya-gayaan ya Bapak Ibu, tapi memang mau merefresh semangat kita. Bahagia loh Bapak Ibu, apalagi kalau kayak saya ini kan udah 2 angkatan dipercaya. Nggak selain dapat uang saku, nanti Bu Ani saya bilang, CGP saya yang angkatan 6 itu 4 orang ikut tes pengajar praktik, 2 orang masih nggak lulus, belum ya, yang 2 orang lagi lulus. Alhamdulillah. Jadi Bu Ani jangan lupa habis ini lanjut. Kalau kemarin saya Bu mau daftar ke fasilitator, cuman dinas itu minta tolong kalau nggak dibantu yang angkatan Bu Ani nggak ada PP-nya. Di daerah lain itu banyak CGP yang belum bisa ikut pendidikan karena pengajar praktiknya nggak ada. Jadi makanya yang angkatan 6 kemarin diberdayakan kembali agar guru penggerak yang angkatan 9 bisa jalan pendidikannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, enak loh, asik gitu. Jadi ilmunya jangan kita berambisi, mau jadi kepala sekolah nih, itu kan bonusnya. Tapi bagaimana proses pembelajaran di sekolah itu kreatif ya. Kalau nengok Bu Ani luar biasa lah progresnya Bu Ani ya, bisa dihitung. Saya lihat nampilkan apa tuh kayak kita dulu milioner ya. Berputar-putar, berhenti kan? Jadi anak tuh mau nggak mau maju, tapi dia tuh deg-degan dia tuh. Siapa nih yang maju ya? Tapi ketika namanya terini kepanah itu sudah mau nggak mau dia maju. Atau pakai TTS. Kita aja yang sudah tua-tua gini dikasih sama instruktur nih isi TTS-nya. Kayak itu Bapak Ibu, Bu Ani nih waktu kami Lokakarya, ya Bu ya kita ya. Bu Purwanti aja kemarin waktu Lokakarya dikasih suruh cari balon pejam mata tadi kepala sekolah pengawas pun bahagia gitu Bapak Ibu. Jadi ternyata kita pun butuh itu. Butuh energi untuk menjemput semangat ya. Ya kalau kepala sekolah kita suka, ayo kita Bapak Ibu ice drinking, apalah Ibu ini. Jadi kalau anak-anak itu pasti suka. Saya saja suka ya. Jadi kalau ada yang di Lokakarya itu mereka ini disuruh ngapain aja mau gitu. Suruh nyanyi mau, lompat-lompat, mundur-mundur mau gitu. Karena memang fitrahnya kita ini suka hiburan Bapak Ibu. Suka yang fun gitu, suka yang lucu gitu. Seserius apapun dia Bapak ini nggak pernah senyum, nggak pernah itu jutek orangnya. Tapi kalau dikasih hiburan itu ekstrim itu suka gitu. Apalagi lah anak-anak kita nih nengok gurunya dari jam 7.30 sampai jam 12 duduk main handphone suruh catat, nggak ada zamannya lagi Bapak Ibu. Nanti di Surinjan itu yang SMP gini pertanyaannya, tentang apakah gurumu suka berceramah di kelas? Kena Bapak Ibu. Jadi yang SMP di Semarang itu saya lihat kan, apakah guru-guru Anda, Ibu pas sekolah ya, masih sering berceramah dalam menyampaikan materi di kelas? Entahlah kalau SD gimana ya. Kalau seandainya Ibu buat iya, itu nilainya udah 1. Tapi kalau dibuat ada di situ memadukan dengan model-model pembelajaran yang lain, kreatif menggunakan IT 4 nilainya. Jadi ternyata rapot mutu pendidikan sekolah itu di situ. Jadi kemarin dikasih tahu sama Kabit kalau seandainya mutu sekolah itu semuanya terinput di rapot pendidikan. Jadi seringlah dibaca-baca. Bapak Ibu juga bisa akses ya. Minta aja akun operator atau akun kepala sekolah dibuka. Coba Bapak Ibu lihat, tengok nilai karakter siswa merah atau enggak. Kalau merah itu tanda tanya besar tuh. Ya. Alhamdulillah ke sekolah ini numerasi yang merah. Numerasi udah luar biasa. Cuma 1 itu? Iya. Biasa. Tepuk tangan tuh Bapak Ibu semua. Ya. Ya alhamdulillah. Kalau Ibu kemarin tuh ada pertemuan di Tanjung Batu, lihat rapot pendidikannya, buka. Merahnya bertabur dipanggil lagi. Iya, jadi kaget gitu yang satap-satap itu Pak, itu merah. Tengok akreditasi C kan. Sekali lihat ada yang satu pulang tuh, kami untung nggak dikasih C. Kenapa? Pas tim asesor datang, kepala sekolah tuh nggak di tempat. Jadi ya kami langsung lari lah semua. Mereka datang,
udah dikasih pemberitahuan tapi kirain main-main karena jauh di pulau, nggak mungkin dikunjungi gitu. Jadi Bapak Ibu yang di Saklar ini jangan pernah berpikir asesor itu nggak mau datang kemari karena gelombang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan. Iya kejadian gitu. Makanya bertaburan gitu Bu. Makanya dibilangnya syukur-syukur dikasih D gitu. Nggak dikasih D gitu. Kalau Saklar apa akreditasinya? Alhamdulillah. Mungkin itu Bapak Ibu ya sebagai motivasi. Terima kasih Bu Anissa, luar biasa Bu, terima kasih Bu ya. Itu saja, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada yang menyinggung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi ya, saya ucapkan Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk saya di sini. Apalah saya tanpa Bapak Ibu guru semua. Begitu Bapak Ibu ya, yang jelas kita sering-sering ya begini silaturahmi kita sampai terjadi dengan baik. Baik Bapak Ibu, di depan sudah saya siapkan konsumsi, mungkin Bapak Ibu bisa mencicipi sambil keluar. Di situ juga mungkin ada sedikit minuman, bisa Bapak Ibu minum juga makan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru hebat, beri tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum.